Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Salsabila dengan NPM 21141811006 dari Tanah D. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai pertanian organik. Apa sih itu pertanian organik? Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Ada beberapa jenis tanaman Indonesia yang berpotensi untuk ditempatkan dengan teknik tersebut. Di antaranya adalah tanaman padi, hortikultura yang meliputi tanaman sayur, buah, bunga, dan tanaman obat. Contohnya seperti brokoli, kubis merah, jarum, dan lain-lain. Tanaman perkebunan yaitu seperti kopi, teh, dan kelapa, serta rempah-rempah. Untuk prinsip pertanian organik yaitu ada 4. Yang pertama, prinsip kesehatan. Prinsip kesehatan dalam pertanian organik adalah harus melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan tanah, tanaman, hewan, dan bumi. Untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip ekologi. Prinsip ekologi dalam pertanian organik adalah pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologi. Untuk prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Untuk prinsip yang terakhir yaitu prinsip perlindungan. Dalam pertanian organik, prinsip yang harus diberikan yaitu harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab. Untuk metode pertanian organik ada 4. Yang pertama ada keanekaragaman hayati, yang kedua pengolahan gulma, yang ketiga pengelolaan tanah, dan yang keempat hewan ternak. Untuk yang pertama yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu berupa polikultur, penanaman berbagai jenis tanaman pada satu lahan lebih menentukan. Untuk pengelolaan gulma dalam pertanian organik ini bersifat menekan, bukan memberantas gulma dengan meningkatkan kompetisi dan mendayagunakan sifat fitotoksik tanaman. Dalam pengelolaan gulma, pertanian organik tidak menggunakan pestisida. Untuk yang ketiga yaitu pengolahan tanah. Dalam pertanian organik, pengolahan tanah menggunakan berbagai jenis teknik seperti pupuk hijau dan kompos untuk menggantikan nutrisi yang hilang dari tanah. Untuk yang keempat yaitu hewan ternak. Dalam pertanian organik, hewan ternak menghasilkan daging, susu, dan telur secara organik dapat menjadi pelengkap bagi usaha pertanian organik. Prinsip dasar pertanian organik untuk yang pertama yaitu lingkungan. Lokasi lingkungan dalam pertanian organik yang diambil yaitu lokasi kebun harus bebas dari kontaminasi bahan-bahan sintetis dan lahan yang sudah tercemar atau intensifikasi bisa digunakan namun perlu konservasi selama 2 tahun. Untuk selanjutnya yaitu bahan tanaman. Bahan tanaman dalam pertanian organik sendiri yaitu bervarietas yang ditanam sebaiknya yang telah beradaptasi baik di daerah yang bersangkutan dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Untuk prinsip dasar pertanian yang selanjutnya yaitu pola tanam. Pola tanam dalam pertanian organik hendaknya berpijak pada prinsip-prinsip konservasi tanah dan air, berwawasan lingkungan menuju pertanian berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu pemupukan dan zat pengatur tumbuhan. Dalam prinsip dasar pertanian organik, pemupukan dan zat pengatur tumbuhan yaitu berasal dari kebun atau luar kebun yang diusahakan secara organik. Untuk kedua, kotoran ternak, kompos sisa tanaman, pupuk hijau, jerami, mulsa lain, urin ternak, sampah kota atau kompos, dan lain-lain bahan organik asalkan tidak tercemar bahan kimia sintetis atau zat-zat beracun. Yang ketiga, pupuk buatan atau mineral. Untuk yang keempat, K2SO4 atau kalsium sulfat boleh digunakan maksimal 40 kg per hektar, yaitu berupa kapur, keserit, dolamit, fosfor batuan boleh digunakan. Untuk yang kelima, semua zat pengatur tumbuh tidak boleh digunakan. Untuk prinsip dasar pertanian selanjutnya yaitu ada pengelolaan organisme pengganggu. Setiap pestisida buatan atau kimia tidak boleh digunakan kecuali yang diizinkan dan terdaftar pada ISOAM. Pestisida hayati diperbolehkan karena tidak mengganggu
lingkungan. Untuk yang selanjutnya ada eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas yaitu biaya atau keuntungan yang harus ditanggung atau diterima oleh suatu pihak yang tidak menyebabkan terbentuknya biaya atau keuntungan tersebut. Dalam pertanian secara umum, eksternalitas yang terjadi pada masyarakat biasanya dikarenakan penggunaan sumber daya seperti air, hilangnya keanekaragaman hayati, terjadinya erosi, perpindahan pajak masyarakat ke pertanian melalui subsidi pertanian, dan sebagainya. Eksternalisasi itu dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama pestisida, kedua kualitas dan keamanan pangan, ketiga konservasi tanah, dan keempat perubahan iklim, serta kelima penjelasan nutrisi. Untuk pestisida sendiri ada 5 jenis pestisida alami atau berupa hasil tambang murni atau identik alami yang digunakan dalam pertanian organik, yaitu berupa toksin bakteri, piretrin, rotonon, tembaga, dan sulfur. Untuk kualitas dan keamanan pangan, yaitu memberikan hasil yang bervariasi namun keberadaan dan kadar residu pestisida pada kedua jenis bahan pangan masih diperdebatkan. Untuk yang selanjutnya itu ada konservasi tanah. Konservasi tanah membentuk bahan organik tanah lebih baik dibandingkan pertanian konvensional karena yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Untuk yang selanjutnya perubahan iklim. Dalam menekankan pada siklus nutrisi alami, keanekaragaman hayati, dan manajemen tanah efektif untuk mencegah atau bahkan membalikan efek perubahan iklim. Untuk yang terakhir ada pembilasan nutrisi. Pembilasan nutrisi yang berlebih mampu menyebabkan nutrisi terbilas oleh air hujan dan bergerak menuju perairan sehingga menyebabkan eutrofikasi. Pupuk nitrat yang menjadi sumber utama perairan dari lahan pertanian diyakini akan meningkatkan penggunaannya menjadi hampir 3 kali lipat pada tahun 2050. Untuk kelebihan dan kekurangan pertanian organik sendiri, yaitu kelebihannya, 1. Mampu mengatur dan menjaga ambang batas kandungan kimia dari hasil pertanian. Kedua, mampu mencegah efek negatif dari penggunaan zat kimia untuk pertanian terhadap lingkungan secara masif dan terus-menerus. Ketiga, bernutrisi, bebas dari racun dan makanan yang enak. Keempat, biaya perawatan yang rendah meningkatkan nutrisi tanah. Kelima, menggunakan energi yang lebih efisien. Keenam, penyerapan karbon yang lebih sedikit daripada yang non-organik. Ketujuh, polusi air yang lebih sedikit. Kedelapan, ramah lingkungan. 9, pendaya gunakan pekerja yang masih produktif atau penyerapan SDM. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama rendahnya produktivitas, kedua membutuhkan keterampilan khusus, dan yang ketiga membutuhkan waktu yang lama, yang keempat membutuhkan kinerja dari pekerja, dan yang kelima tidak stabil dan kurang menjangkau lahan yang luas, dan yang terakhir terlalu banyak masuknya dan birokrasi yang panjang menggunakan SDM. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.